berarti adalah perasaan dari individu atau seseorang yang dia tuh merasa nggak aman gitu. Nggak aman, ya awal dari perasaan insecure adalah perasaan nggak aman gitu. Yang akan memimpin jalannya acara pada sore hari ini. Baik, terima kasih Kak Nisa selaku rekan host saya. Teman-teman di sini semuanya apa kabar? Sehat? Puasanya masih aman kan? Aman. Aman, lancar. Lemes. Oh, kok lemes. Apa? Yang lain masih semangat kan buat ngikutin talk show sore ini? Semangat. Apalagi kita Semangat. Iya, apalagi kita bareng narasumber yang luar biasa hebatnya, juga cantik-cantik. Nanti kalian nyesel kalau nggak semangat, teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan yang pertama terima kasih kepada Bapak Anwari Nuril Huda karena sudah bersedia hadir pada sore hari ini. Kemudian saya juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya dan juga menyempatkan hadir pada talk show sore hari ini. Oke, jadi kami mengadakan sebuah talk show yang bertemakan Don't Be Insecure, Love Yourself. Pasti teman-teman pada penasaran kan kenapa kita mengangkat tema Don't Be Insecure, Love Yourself. Mungkin kalian semua sudah paham ya teman-teman. Sekarang ini banyak di lingkungan kita itu orang yang masih kurang percaya diri dengan apa yang mereka punya, masih merasa minder dengan kemampuan teman kita bisa ini itu, sedangkan kita merasa kayak aduh aku nggak punya bakat apa-apa, aku malu untuk menunjukkannya. Padahal setiap individu ini mempunyai bakat masing-masing, hanya saja berbeda dengan teman kalian. Buat teman-teman Scholar Move Indonesia pada tahun 2017 juga pernah mengikuti perlombaan marching band yang lainnya. Kemudian Kak Norafika ini juga ahli dalam bidang prodistik. Jadi Kak Nora ini termasuk ke dalam bagian mahasiswa prodistik ITS terbaik kedua MAN Sidoarjo 2018. Wah, berarti Kak Nora ini udah cantik, keahliannya juga banyak ya guys. Oke, halo Kak Nora. Halo Kak Norafika Firly, gimana Kak kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat ini, bahagia, alhamdulillah baik. Iya, Kak Nora akhir-akhir ini kesibukannya apa Kak? Kesibukannya akhir-akhir ini sih kayaknya beda ya sama Mbak Lulu tadi ya. Kalau Lulu tadi kan lebih kayak apa ya, menguras otak gitu ya. Kalau saya mungkin apa ya, kesibukannya akhir-akhir ini ngonten aja sih. Gitu. Oh, ya. Sangat bermanfaat Kak Nora. Ya, terima kasih banyak Kak Nora. Ya, terima kasih juga Mbak Desti. Ya, masih semangat kan ini teman-teman, apalagi udah dikenalkan sama narasumbernya ini, harusnya lebih semangat ya. Masih semangat. Oke, siap. Habis ini kita akan ke tahap diskusi teman-teman bareng dengan narasumber kita. Sebelumnya, kita perlu menonton video terlebih dahulu yang menggambarkan terkait tema kita. Tuh, bodoh banget. Gini aja nggak bisa. Dasar emang gak guna. Ketika membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi?
Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri, sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil, mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Masa gini aja nggak bisa? Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, tidak aman. Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight, bertengkar dengan orang sekitar, atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar, guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelit ujian, teman sekolah yang berundung. Suara menghakimi ini terdengar berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah cukup untuk mereka. Memang, memberi kritik pada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Mulai tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari. Ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan. Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana. Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih. Ketika kita gagal, dan pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Dikala saya sedih dan putus asa, dikala suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri. Oke teman-teman, gimana pesan dari Kak Marisa? Jadi Kak Marisa tadi menyampaikan bahwa sangat diperlukan kita untuk mencintai diri kita sendiri. Karena untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita perlu mencintai diri kita sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih dalam terkait don't be insecure, love yourself, kita akan langsung melakukan sesi diskusi bersama dengan narasumber-narasumber kita dan akan dipandu oleh rekan host saya yaitu Kak Nisaul. Silakan Kak Nisaul. Halo, Assalamualaikum.
teman-teman, di sini saya sebagai host melanjutkan dari rekan saya, Mbak Desti Fitri. Terima kasih sebelumnya sudah melakukan opening dan juga penyambutan untuk para pemateri dan juga para audiens yang berbahagia pada sore hari ini. Nah, di sini saya mau menyapa dulu nih dua pemateri hebat kita. Yang pertama Kak Lulu Roshida. Hai Kak Lulu. Halo Kak Nisa. Hai, gimana nih pada kesempatan kali ini? Seneng nggak kiranya mengisi acara pada sore hari ini? Istilahnya kalau kita ngabuburit lah ya, sore-sore gabung di acara ini. Ya, alhamdulillah sekali saya pribadi itu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan webinar atau talkshow yang sangat luar biasa, dan talkshow ini itu insya Allah sangat bermanfaat. Karena apa? Karena don't be insecure dan love yourself ini harus kita pahami teman-teman gitu. Dan saya juga sangat bahagia sekali bisa bergabung di sini menemani teman-teman di sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Kak, sebenarnya kami juga terima kasih karena mau di sini. Pastinya banyak job dan juga pasti ada acara lain yang sepertinya lebih asik. Cuman Kakak lebih memilih kita untuk mengisi materi di sini. Saya terima kasih untuk meluangkan waktunya ya Kak. Untuk selanjutnya yaitu Kak Nora Vika Firly. Hai Kak. Halo Kak Nisaul, gimana nih suaranya? Masih pelan? Iya Kak, ini suaranya bisa dikencengin lagi. Sudah kedengeran, cuma kalau kayak gini gimana? Oke. Sudah lumayan dari yang awal. Oke, gimana? Gini, Kak, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih karena Kakak sudah mau ikut bergabung dan di dalam acara pada sore hari ini. Menurut Kakak nih, pada acara sore kali ini nih ya, berkenan dengan tema yang kita usung, yaitu Don't Be Insecure and Love Yourself. Menurut Kakak, potensi dari tema ini bagi sumbangsi kita sebagai generasi muda ini penting nggak sih belajar untuk mencintai diri sendiri? Ya, jadi sebelumnya Nora juga mau terima kasih juga sama Kak Nisaul dan teman-teman panitia yang lainnya karena sudah mempercayai dan memberi amanah Nora buat menjadi pemateri pada talk show hari ini. Nora dan Kak Lulu ya, lebih tepatnya. Nah, sebelumnya terima kasih itu tadi. Lalu untuk pertanyaan dari Kak Nisaul tadi nih, potensi apa yang akan kita berikan dengan adanya talk show kali ini untuk teman-teman di luar sana gitu, terutama teman-teman yang mengikuti talk show pada hari ini gitu ya, Kak Nisaul ya. Benar sekali Kak Nora. Ya, jadi menurut saya gimana ya, kita udah nggak asing lagi ya sama kata insecure ini. Jadi semua orang pasti pernah merasakan insecure, bahkan saya sendiri, saya pribadi. Dan menurut saya potensinya adalah kadang tuh orang tuh bisa disadarkan atau bisa termotivasi hanya dengan kata-kata gitu. Jadi biasanya orang itu membutuhkan kata-kata untuk mereka bisa menerima diri sendiri, untuk mereka bisa termotivasi. Jadi menurut saya potensi itu berasal dari situ gitu. Jadi kata-kata yang bisa menampar mereka, kata-kata yang bisa memotivasi teman-teman semua di sini, termasuk saya sendiri sebagai narasumber teman-teman. Di sini juga saya belajar. Jadi anggap aja di sini kita sharing-sharing. Jadi nggak ada guru ataupun murid gitu. Jadi potensinya seperti itu, dan diharapkan di sini teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang baik-baik itu. Jadi kalau misalkan menurut teman-teman itu nggak sesuai atau buruk bahkan ya, itu boleh dianggap nggak usah dimasukin gitu. Jadi ambil aja yang baik-baik, terus jadikan motivasi untuk lebih maju dan nggak usah insecure lagi gitu. Terima kasih Kak Nora. Iya, terima kasih kembali. Oh iya, ini
Ini sebelumnya saya juga mau ngomong sama para audiens nih ya. Kita kan basicnya emang talkshow nih. Dan kita punya 2 pemateri yang hebat-hebat ini. Kiranya nanti kalau si audiens ini mau tanya atau berbagi atau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan via chat di Zoom ya. Nanti akan saya panggil untuk beberapa pertanyaan atau tim penanya. Jadi di dalam acara talkshow ini kita interaktif, bukan hanya dengan pemateri, yaitu Kak Nora Vika maupun Kak Lulu saja. Jadi audiens pun boleh nanti mau bertanya atau memberikan sanggahan atau lain-lain. Kami sangat senang sekali apabila kalian mau. Oke, selanjutnya kita mulai dengan sharing-sharingnya nih ya. Untuk Kak Nora dan juga Kak Lulu. Untuk yang sharing awal ini, saya tuh sebenarnya kagum banget sih sama kedua pemateri kita ini. Soalnya saya kemarin itu sempat kepoin IG-nya Kak Nora yang pertama. Nah, di sana itu saya menemukan banyak sekali referensi, utamanya tentang ini ya, pengalaman dan ilmu di bidang psikologi. Iyalah Kak, emang basicnya dia kan kuliahnya jurusan psikologi gitu ya. Gak mungkin di kuliah psikologi share-nya tentang olahraga gitu, gak mungkin kan. Bener banget emang. Cuma di sana itu saya menemukan ini kayak semi-semi selebgram. Saya sukanya di situ. Karena dia membawakan materi ini sifatnya berat, kayak gangguan kesehatan mental. Itu. Saya sukanya dia tuh dikemas dengan cara yang cara yang terkini lah. Secara garis besarnya dia itu menginovasikan wawasannya itu melalui media TikTok. Itu yang saya suka dari Kak Nora Vika Firly. Nah, untuk Kak Nora Vika Firly nih, menurut Kak Nora Vika, apa sih arti insecure menurut Kak Nora Vika sendiri ini? Wah ya, sebelumnya terima kasih ya Kak Nisaul atas pujiannya. Jadi memang sebenarnya saya nggak sebaik itu gitu. Jadi mungkin saya nge-share kayak gitu, saya juga sambil belajar gitu. Jadi sembari saya belajar, biar teman-teman yang lain juga belajar juga kayak gitu. Terima kasih. Lalu sama-sama, terima kasih. Ya, lalu masuk ke insecure itu apa ya, Kak ya? Ya. Jadi insecure sendiri kan kita kalau ada kata-kata insecure, kan insecure itu bukan bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi insecure ada kata bahasa Inggris yang kita pasti tahu ya artinya, yaitu secure. Secure kan artinya sendiri itu aman gitu. Berarti kalau insecure apaan? Kalau insecure sendiri itu biasanya kita pakai sebagai istilah untuk menggambarkan perasaan yang nggak aman, yang membuat seseorang itu merasa gelisah, takut, malu, nggak percaya diri, dan banyak. Pokoknya intinya orang itu merasa nggak aman sehingga banyak hal-hal yang terjadi dan itu bisa menghambat potensi diri dari mereka gitu. Nah, sesekali merasa cemas, gelisah, nggak percaya diri itu sebenarnya wajar dan nggak apa-apa banget. Cuman ketika perasaan itu muncul terus-menerus, ya itu yang bisa kita katakan sebagai insecure. Gitu. Kita melihat ketika kita melihat wah hidup gitu nggak ada susah-susahnya sama sekali, sedangkan aku harus kerja banting tulang untuk bisa merasakan atau bisa foya-foya gitu, sedangkan dia nggak usah
kayak gitu udah bisa foya-foya gitu, aku insecure gitu. Terus juga biasanya melihat pencapaian orang lain atau orang yang kayak hidupnya kayaknya enak terus gitu. Padahal kita nggak ngerti apa yang kita tampakkan di media sosial itu adalah hal-hal yang baik-baik aja gitu. Kan kita nggak ngerti struggle-nya mereka, failures, uplines, dan lain-lain kan banyak banget yang mereka tuh sebenarnya nggak tampakkan gitu. Kalau insecure dari aku sendiri kayak gitu, Kak Nisaul. Wow banget Kak, terima kasih sebelumnya buat penjelasannya. Saya terkesan sekali sama penjelasannya Kak Nora ini. Dia itu bisa banget gitu bawakan materi yang berat ini dengan santai. Salutnya saya di situ untuk Kak Nora itu. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, selanjutnya Kak Lulu kita. Nah, sebelum kita ngobrol langsung sama Kak Lulu nih, saya kemarin itu sempat lihat-lihat di IG juga sama seperti akunnya Kak Nora. Cuman bedanya di Kak Lulu ini dia itu saya salutnya dai muda yang cerdas, inspiratif, dan juga aktif. Saya lihat pamfletnya itu banyak banget. Kayaknya laku keras banget ini Kak Ita Lulu Ita Nurrashida ini. Hai Kak Lulu Ita. Halo Kak Nisa. Halo Kak. Iya nih, gimana ini? Nih Kak Nisa. Enggak, saya hanya mantau dari IG aja. Soalnya kita kan emang ketemu langsung juga waktunya belum ada. Di sisi lain juga baru kenal juga iya. Jadi saya mantaunya dari sosial media aja, Kak. Selama ini yang saya pantau itu hasil yang saya dapat. Nah, Masya Allah, terima kasih sebelumnya Kak Nisa. Iya, Kak Lulu. Ini berkaitan, ini langsung kita sharing kecil aja ya, Kak ya. Oke, kita di sini niatkan sharing sama-sama, belajar sama-sama gitu. Betul yang dikatakan Kak Nora, tidak ada istilah guru di dalam di sini. Betul sekali. Nah, ini nih mau bahas tentang tema kita nih, insecure nih. Kira-kira kalau menurut Kak Nora sendiri nih, insecure itu apa sih? Pernah nggak sih ngalaminnya? Kita kan penasaran nih, karena dengan segudang prestasi yang diraih oleh kedua pemateri ini, pasti nggak mungkin dong kalau insecure terus. Pasti nggak akan maju dong kalau merasa rendah diri terus. Gimana menurut Kak Lulu? Oke. Ya, memang benar tadi yang dikatakan oleh Kak Nora, insecure itu adalah rasa yang tidak aman. Nah, biasanya ini perasaan tidak aman ini menimbulkan rasa cemas, rasa gelisah, rasa yang tidak percaya diri yang berlebihan di dalam diri kita. Gitu. Nah, penyebab-penyebabnya, salah satunya itu ada, biasanya kita itu mengalami Kak Nisa, Kak Desti, masih nyambungkah suara saya? Sekarang iya, Kak Lulu, tadi terputus. Oh ya, oke. Lanjut ya, maaf tadi ada gangguan sinyal sedikit. Nah, kegagalan atau tadi salah satu penyebabnya itu biasanya kita itu gagal atau ditolak gitu. Biasanya kita mengikuti lomba atau audisi ataupun kita tampil di sebuah acara, kita merasa gagal. Itu biasanya kita itu ada rasa cemas, tidak percaya diri kemudian hari dan merasa tidak mampu untuk mengulanginya lagi. Nah, selain kegagalan, penolakan, itu kita biasanya itu ada beberapa penilaian terhadap orang lain itu yang menyebabkan kita itu ngedown. Nah, di sini biasanya itu paling banyak sekali yang dilakukan, yang dirasakan oleh teman-teman. Saya sendiri juga sering juga merasakan banyak orang yang suka sama kita, tetapi
ada beberapa juga yang orang belum suka sama kita gitu. Dan yang terakhir ini penyebabnya itu ada menginginkan segala sesuatu itu yang dinilai perfeksionis atau berjalan dengan sempurna. Nah, perfeksionis ini bagus, tetapi kalau kita berlebihan itu akan menyebabkan sesuatu yang menimbulkan tidak percaya diri. Nah, gitu Kak Nisa. Jadi insecure ini itu perasaan yang tidak aman atau perasaan-perasaan cemas dan tidak percaya diri. Nah, saya di sini juga sering sudah pernah juga merasakan insecure gitu Kak Nisa. Baik, terima kasih sekali atas penjelasan dan juga pengalaman dari Kak Lulu Nur Rasyida. Nih, sebelumnya untuk kedua pemateri ini, ada nggak sih dari rekan-rekan audiens yang ingin menanyakan perihal insecure ini apa sih? Atau ada yang mau memberi sanggahan dan juga meng-share pengalaman pribadinya di sini? Jikalau ada, silahkan buka room chat. Nanti dari pihak operator kami akan memilih 1 atau 2 audiens. Oke. Selanjutnya ini selanjutnya ini kita mau tanya lagi nih sama kedua pemateri ini. Ini langsung saya tanyakan untuk Kak Nora dan juga Kak Lulu nih. Kira-kira kalian itu pernah nggak sih ngalamin yang namanya insecure ini? Dan menurut kalian insecure ini buat halangan karir kalian itu pernah nggak? Kayak semisal aku nggak mau tampil di depan umum yang audiensnya lebih dari 1.000 orang. Padahal audiensnya 100 orang itu nggak apa-apa, asik-asik aja. Pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu? Jadi kendalanya itu hanya karena jumlah penonton aja. Silakan Kak, siapa dulu nih? Kak Lulu. Silakan Kak Lulu dulu. Ya, terima kasih Kak Nisa. Iya, pernah saya merasakan insecure, terutama kalau teman-teman yang lain itu, yang sering itu yang saya rasakan itu ketika orang lain itu menganggap remeh terhadap diri kita, gitu. Jadi saya pribadi. Nah, untuk karir kita berpengaruh apa enggak sih? Yes, justru sangat berpengaruh sekali. Tapi apa yang saya lakukan di sini itu saya pribadi tetap berani untuk mencoba sesuatu yang belum dan membuktikan kepada mereka bahwa kita itu bisa gitu. Jadi kalau kita insecure tapi kita tidak berani, ya alamat. Ya sebenarnya kita tuh harus berani dan mematahkan perkataan apa yang mereka katakan itu salah gitu. Gitu sih Kak Nisa. Dan kata Bill Gates. Nah, ini saya mengutip dari kata Bill Gates, seorang tokoh. Kalau kita ingin sukses, sukses itu adalah guru yang payah. Kesuksesan mendorong orang-orang cerdas untuk berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah kalah. Nah, banyak orang sih yang takut mencoba. Tetapi kita harus tahu teman-teman, bahwa orang yang berani bukannya orang yang tidak punya rasa takut. Tetapi berani itu adalah walaupun kita takut mencoba sekalipun, tapi kita tetap mencoba. Nah, ketika kita memberanikan diri untuk mencoba dan melangkah mengambil tindakan, rintangan, tantangan, dan semua kesulitan, maka nasib kita pun akan berubah dan mimpi pun bisa jadi nyata, gitu Kak Nisa. Dan kita harus bisa melawan insecure kita. Tuh, buktikan kepada mereka bahwa kita itu bisa. Terima kasih Kak Lulita atas support dan juga semangatnya buat teman-teman dan juga diri saya sendiri tentunya. Oke, yang selanjutnya ini gimana nih menurut
Kak Nora Vika Firly nih tentang pernah nggak sih insecure dengan segudang pengalaman yang pernah diraih. Silakan Kak Nora Vika Firly. Ya. Alhamdulillah kedengaran sangat jelas sekali. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, Nora pernah insecure nggak? Pasti pernah dong. Sering banget gitu. Kalau ditanyain pernah insecure, ya jawabannya sering banget. Bahkan bisa dibilang setiap hari itu pasti ada aja yang bikin insecure gitu. Nah, biasanya nih Nora ini insecure-nya dengan pencapaian orang lain gitu. Bukan kayak misalnya nih insecure-nya orang-orang kan beda-beda ya, tapi kalau Nora itu biasanya insecure-nya itu gara-gara pencapaian orang lain, kayak wih gila ngeri banget ya orang ini gitu, dia bisa sampai kayak gini, tapi aku belum bisa kayak gitu. Saya insecure-nya Nora tuh pernah sampai kayak deaktif akun kayak gitu, jadi tutup akun Instagram, terus bio dikosongin semua kayak gitu, saking insecure-nya gitu. Tapi di sisi lain itu juga bikin motivasi untuk Nora, untuk aku sendiri nih, untuk bisa lebih maju, untuk bisa termotivasi. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Kita kan sama-sama makan nasi gitu. Jadi itu sih yang sama ini masih jadi prinsip gitu. Kalau misalkan dia bisa, ya berarti aku juga bisa. Tapi memang mungkin jalannya orang itu beda-beda. Dan ingat, bunga-bunga di taman yang sama pun dia nggak akan bermekaran pada waktu yang sama gitu. Mereka akan bermekaran pada waktunya sendiri-sendiri gitu. Jadi mungkin saat ini bukan jalannya Nora atau rezekinya Nora gitu, tapi pasti suatu saat ada. Pokoknya kita harus coba terus. Kalau insecure ya harus percaya diri lagi gitu. Kalau gagal bangkit lagi gitu. Karena kalau misalkan kita berhenti, ya itulah kegagalan yang sesungguhnya gitu. Kita nggak akan pernah tahu hasilnya ketika kita itu berhenti dan nggak pernah mencoba kayak gitu sih. Nah, terima kasih Kak Nora. Berarti ini saya bisa nyimpulin kalau sebenarnya itu nggak ada ya orang yang nggak insecure itu menurut Kak Nora Vika dan juga Kak Lulu ini. Ya, ini saya dulu ya. Oh, atau ya silakan Kak Lulu. Silakan Kak Lulu terlebih dahulu. Nora. Iya. Siapa dulu ini? Terserah. Silakan Kak Lulu terlebih dahulu. Oke. Iya benar sekali. Orang itu pasti pernah merasakan insecure. Entah itu sedikit kecil apapun itu pasti pernah merasakan insecure. Jadi orang-orang yang sukses kita pandang, oh enak ya, jadi Kak Nora prestasinya banyak, segudang ilmunya. Tapi lihat dulu jalannya Kak Nora itu seperti apa. Rintangannya, kesulitannya, dia melalui itu seperti apa. Jadi seorang hebat, seapapun motivator handal pun, pasti pernah merasakan insecure. Tapi mereka tidak menutup diri untuk tetap mencoba gitu, Kak Nisa. Baik, terima kasih. Berarti benar-benar nggak ada ya orang yang nggak pernah insecure itu. Kalau menurut Kak Nora Vika. Iya, nggak ada gitu. Itu hal yang sangat wajar dan manusiawi gitu. Bahkan kita perlu dipertanyakan kemanusiaan kita ketika kita benar-benar nggak pernah insecure gitu. Pasti pernah insecure karena itu memang sifat manusia gitu, nggak pernah merasa cukup dan nggak pernah merasa puas gitu. Jadi ketika melihat orang lain lebih dari dirinya, pasti dia ada perasaan nggak aman, iri, cemas gitu. Itu manusiawi dan wajar banget. Tapi memang ya di sini nanti kita bakal bahas gimana nih caranya buat gak insecure terus atau mengolah insecure kita menjadi hal yang lebih positif gitu, gimana ya nanti kita bahas pelan-pelan. Terima kasih atas pernyataan dari Kak Nora Vika dan juga Kak Ita Lulu. Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan kalau sebenarnya setiap orang itu pasti punya sisi yang berbeda lah dari orang yang lain. Nah, itu kadang-kala menjadi tolak ukur kita untuk melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas nih.
seperti halnya yang dikatakan oleh dua pemateri kita yang hebat-hebat ini, nggak ada di belahan dunia manapun seorang yang nggak insecure ini. Jadi setiap orang itu pasti punya problemnya sendiri, dan setiap masalah atau setiap problem yang kita hadapi itu nggak selalu sama dengan orang yang lain. Seperti yang dikatakan Kak Norafika tadi, kita lihat di sosmednya dia jalan-jalan atau apa itu, tidak menutup kemungkinan bahwa dia jalan-jalannya itu karena ada problem tertentu yang nggak mungkin di-share di sosial media. Begitu ya, Kak Norafika Firly. Iya, bener banget. Jadi kita kan jalan-jalan itu kan juga salah satu bagian dari refresh diri gitu. Jadi orang-orang mungkin taunya di media sosial kan yang baik-baik aja gitu, dan mungkin taunya kayak pencapaian aja. Nah, sedangkan orang-orang nggak akan tahu kan apa kegagalan yang pernah kita alami, usaha kita untuk mencapai itu semua itu gimana. Bener kayak kata Kak Lulu tadi. Nah, mungkin jalan-jalan adalah salah satu cara untuk merefresh diri biar nggak stres di rumah terus gitu. Baik, terima kasih atas dengan dari Kak Norafika dan juga Kak Lulu. Nah, selanjutnya ini saya kan tadi opening buat audiens bertanya nih. Saya mau ngundang rekan host saya, Kak Desti, untuk membacakan pertanyaan dari beberapa audiens pilihan. Silakan Kak Desti. Oke, baik Kak Nisa. Suara saya terdengar Kak Nisa? Alhamdulillah sudah terdengar. Oke, jelas. Ternyata dari beberapa pesan yang disampaikan oleh narasumber ini menimbulkan beberapa pertanyaan nih dari peserta. Kurang lebih pertanyaannya sama ya, dan ada beberapa peserta, mereka yang menceritakan tentang masalah mereka. Yang pertama ini dari Ibrahim Alvito Brata. Jadi Ibrahim ini bercerita, saya pernah Kak ngalamin masa-masa insecure. Orang bilang cowok kayak kamu kok ceweknya cakep. Hampir 1 tahun saya mencoba nutup akun sosmed. Kalau mau upload foto juga mikir-mikir takutnya orang nggak suka. Sekarang 50% saya percaya diri lewat karya saya. Biar 100% saya harus ngapain aja ya Kak? Terima kasih. Kemudian juga ada pertanyaan dari Syahidatul Khairiyah. Ini juga pertanyaannya sama, bagaimana cara menghilangkan insecure. Juga ada dari Kak Evi Kurniati. Pipi pernah dihina-hina depan umum soal fisik, itu membuat sangat insecure. Nah, dari beberapa peserta ini pertanyaannya kurang lebih sama, Kak. Bagaimana cara kita untuk mengatasi insecure tersebut? Baik, terima kasih Kak Desti atas pemaparan pertanyaan dari beberapa audiens pilihan kita ini. Nah, sebelum kita undang kedua pemateri kita yang hebat-hebat ini, pasti kita itu punya satu titik insecure yang nggak sama antara individu satu dengan individu yang lain gitu ya. Dan mungkin nanti kedua pemateri kita ini jawab secara universal aja ya, perihal bagaimana sih cara mengatasi insecure itu. Begitu Kak Desti Fitri? Iya, betul sekali Kak Nisa. Oke, mari kita undang kedua pemateri kita, Kak Ita Lulu Nurrosyida, untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya dilontarkan oleh Kak Desti Fitria dari ini ya, audiens. Gimana sih cara mengatasi insecure? Oke, terima kasih Kak Desti sama Kak Nisa. Ya, benar banget kan apa yang ditanyakan oleh teman-teman talkshow ini, kayak Kak Ibrahim, Kak Vivi, Kak Olivia, tentang salah satu penyebab insecure itu mendapatkan penilaian buruk oleh orang lain. Nah, seperti kita itu biasanya diejek di depan umum bahwa kita itu mungkin kamu gendutan, kamu banyak jerawat, kamu itu
kurang gini, kurang gitu. Nah, misalkan kayak gitu ya. Terus tadi itu Kak Ibrahim diejek juga sama temennya bahwa cowok seperti kamu kok mendapat cewek yang cantik sih, kayak gitu kan ya. Itu salah satu penyebab insecure kalau menurut aku paling besar ini. Ya emang itu nanti bisa menyebabkan kita itu ngedown kalau kita tidak bangkit gitu teman-teman. Jadi salah satu cara kita untuk bisa bisa melawan insecure itu adalah percaya diri. Salah satunya dengan cara kita itu banyak berkarya. Seperti yang dikatakan Kak Ibrahim tadi. Benar, Kak Ibrahim 50% menjadi percaya diri karena dia menghasilkan karya-karya. Iya, kita remaja, kita masih muda. Kita itu harus banyak berkarya. Jadi, jadilah pemuda yang minim gaya tetapi banyak berkarya. Kayak gitu. Wow, Dan selain itu, jadikan insecure tadi, omongan-omongan orang lain tadi, patahkan dengan kita berikan potensi yang kita punya gitu. Selain karya-karya, potensi dan juga ilmu yang kita punya, kita share ke teman-teman kita, buktikan kepada mereka kalau kita itu layak dan bisa. Dan jadikan insecure ini menjadi rasa bersyukur. Syukur aja kita diberikan Allah wajah seperti ini, tubuh seperti ini. Selalu bersyukur aja kepada Allah gitu. Mungkin di sini Kak Nisa, saya punya podcast nih. Itu hindari insecure dan wajiblah bersyukur. Ini udah di post udah tahun kemarin itu di Spotify Banawa Sekar Akademia. Nanti teman-teman bisa sih dengerin di Spotify tersebut. Hindari insecure dan wajiblah bersyukur. Ini ada sedikit referensi dari Kak Lulu Ita Nurrosyida nih terkait teman-teman yang sering merasa insecure. Kiranya bersedia nggak Kak Ibrahim untuk kita undang bergabung pada kesempatan kali ini dan mendapatkan kesempatan yang nggak semua orang bisa mendapatkan nih untuk Kak Ibrahim. Barangkali ingin sharing secara langsung dengan dua pemateri hebat kita nih. Silahkan Kak Ibrahim. Permisi Kak, apa harus open kamera? Bisa iya, bisa enggak, senyamannya kamu aja gimana? Lewat suara aja ya. Boleh sekali Kak, silahkan. Jadi ini pengalaman baik nih. Nama saya Ibrahim Afidul Brata, umur sekarang 19 tahun. Pengalaman saya ngalamin masa-masa insecure tuh pas kelas 2 SMA. Pas itu ada salah satu, ya bisa kita bilang kalau itu salah satu produk unggulan di sekolah. Jadi ada cewek pintar, yang paling good looking. Iya, cakep. Terus dia anaknya orang berpangkat. Wow. Nah, pas itu posisi dia anak baru di sekolah. Terus dia butuh teman. Akhirnya aku masuk sebagai teman dulu tuh. Setelah beberapa bulan berjalan, hampir 1 tahun, ya akhirnya kita lebih dekat lagi. Sampai-sampai dari teman. Ya begitulah masa-masa SMA. Oke, lanjut. Sampai ada masa pas itu ada program dari OSIS, ada acara kayak Disnatalis, kan banyak orang foto-foto ya. Banyak orang foto-foto, terus aku foto sama dia gitu. Nah terus pas itu hal yang nggak bisa aku lupain tuh kayak
banyak orang yang ngomong, teman-teman dari kelas lain ngomong, nggak malu lu, nggak malu apa, Ratu sandingannya sama OB gitu, muka-muka OB kayak gitu. Itu pernyataan dari rekan di sekitar situ ya, rekan-rekan sekolah gitu. Ya mungkin ada beberapa temen yang nadanya sama mimik wajahnya itu bercanda. Tapi sebagian dari mereka yang ngomong kayak gitu juga ada yang mukanya serius. Setelah aku dengar, aku pulang dari sekolah, langsung kunci ke kamar ya. Langsung mikir, kok bisa mereka ngomong kayak gitu? Dasarnya apa? Saya sampai ngomong depan cermin, apa saya terlalu buruk buat mereka gitu? Apa saya terlalu tidak sepadan dengan mereka? Yang pada dasarnya, cewek itu nggak mempermasalahkan gimana pun kondisi saya. Tapi hal-hal yang kayak gitu ngebikin saya down. Kayak gimana, saya harus ngapain? Walaupun satu kalimat itu bener-bener ngebikin mental saya jatuh. Bener banget. Ini Ya terkait mungkin dari ini ya Kak Ibrahim, saya sangat sebentar terkait dari cerita Kak Ibrahim ini, berarti ranahnya tidak hanya diri sendiri nih yang terlibat nih. Iya, benar. Ada pengaruh dari lingkungan juga nih. Kalau dari lingkungan ada beberapa, cuman lebih ke arah yang ngedukungnya. Tapi gara-gara satu kalimat itu ngebikin saya lebih banyak mikir kenapa saya kayak gini, kenapa saya dibilang kayak gitu, apa saya terlalu buruk kayak gitu. Introspeksi ya jadi jatuhnya. Iya, bener. Akhirnya saya nyoba nutup akun sosmed selama 1 tahun. Saya nggak upload apapun. Sampai guru-guru pun nanya, Ibrahim kok sekarang jadi pendiam? Ada masalah apa? Kayak gitu. Saya bilang nggak apa-apa. Lagi pengen fokus ujian aja gitu kan. Mengkambing hitamkan ujian demi menutupi rasa insecure. Iya, karena nggak semua orang bisa jadi tempat cerita, Kak. Oke. Ini menurut dari kedua narasumber ini, kasus yang dialami atau pengalaman rasa rendah diri dari insecure yang dialami oleh Kak Ibrahim ini, ada nggak sih sanggahan dari Kak Lulu dan juga Kak Nora ini untuk di sisi lain inilah lebih menyemangati lagi untuk Kak Ibrahim untuk menghilangkan rasa insecure yang ada pada dirinya. Silakan untuk Kak Nora Fika Firly. Oke, halo Ibrahim, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Nora baik. Iya, halo. Ya, jadi apa yang dialami Ibrahim itu kayaknya semua orang pernah mengalami Ibrahim. Jadi itu adalah hal yang wajar banget. Jadi Ibrahim nggak perlu ngerasa kayak kenapa kok aku doang ya gitu. Jadi Ibrahim nggak sendirian gitu. Jadi banyak banget orang yang kayak gitu. Cuman mungkin kasusnya beda ya Ibrahim. Jadi mungkin Ibrahim ngerasa bedanya karena kasusnya nggak biasa gitu. Nah, yang pertama nih yang harus Ibrahim lakukan biar Ibrahim nggak insecure adalah pertama banget yang paling dasar Ibrahim tuh harus positive thinking nih. Positifnya gimana? Ya banyak banget loh sebenarnya kalau misalkan kita patah-patahkan, kita tuh bisa nemuin celah di mana Ibrahim itu bisa positive thinking dan itu malah bisa bikin motivasi untuk Ibrahim lebih glow up, lebih bikin mereka tuh diem kayak gitu. Ya, yang pertama ketika tadi kan kalau dari kata-katanya Ibrahim tuh kayaknya ceweknya ini primadona banget ya. Udah cantik, anaknya orang berpangkat, terus idaman lah pokoknya, pasti primadona banget di mata orang-orang. Nah, kenapa kok milihnya Ibrahim gitu? Yang katanya kayaknya Ibrahim tuh
yang katanya Ibrahim tadi dari ceritanya, Ibrahim tuh orangnya biasa aja gitu. Bahkan sampai dibilang OB gitu. Berarti kan ada sisi Ibrahim yang nggak dimilikin sama cowok-cowok lain, tapi dimilikin sama Ibrahim gitu. Makanya si cewek tadi yang primadona tuh milih Ibrahim. Jadi itu bisa jadi positif thinkingnya Ibrahim biar Ibrahim tuh nggak insecure. Terus yang kedua nih, Ibrahim kan apa ya istilahnya tadi dibilang OB dan lain-lain. Sebenarnya tuh bisa loh kayak Ibrahim kayak cetus aja bilang sekalian, kan mereka kan katanya Ibrahim tadi kan bercanda. Ya Ibrahim juga bisa dong bercanda. Ya udah nggak apa-apa, Putri maunya sama OB kok, nggak mau sama kalian kayak gitu. Terus yang kedua nih, Ibrahim tuh sebenarnya ya biar kita nggak insecure, kita tuh butuh untuk kita yang pergi atau kita mengabaikan lingkungan yang menurut kita tuh toksik yang bisa membuat kita insecure gitu. Jadi nggak usah tanggung-tanggung kalau kamu merasa bahwa lingkunganmu tuh udah toksik, udah nggak baik untuk kamu berhak untuk meninggalkan gitu. Jadi nggak harus kamu untuk bertahan terus di situ gitu. Dan kamu berhak melawan juga kalau misalkan emang udah keterlaluan kayak gitu. Jadi sebenarnya diem itu bukan apa ya, bukan satu-satunya solusi. Jadi silent itu bukan satu-satunya solusi. Jadi kamu juga perlu speak up, kamu juga perlu melakukan langkah kayak keluar dari lingkungan toksik kayak gitu. Jadi gak ada salahnya ketika kamu memutuskan sesuatu untuk kebaikan dirimu sendiri. Yaitu nanti itu ada kaitannya dengan self love, tapi jangan sampai selfish atau egois seperti itu. Kalau dari aku. Terima kasih Kak Nora. Terima kasih Kak Nora. Gimana nih Ibrahim? Ada arahan dari narasumber kita Kak Nora Fika Firly nih. Jadi benar apa yang dibilang Kak Nora. Dari situ saya langsung pergi ya. Saya benar-benar nggak mau terus-terusan kayak gituin. Akhirnya saya nyoba matengin yang saya bisa. Alhamdulillah karya-karya puisi saya udah di kabupaten udah laku. Oh banget. Ini sebelumnya saya mau tanya nih sama Ibrahim. Saya tuh dengerin suaranya Ibrahim ini nggak asing banget. Kamu pernah nggak sih buat podcast atau ngisi-ngisi podcast gitu? Kok suaranya tuh saya tuh nggak asing, familiar gitu sama suara Ibrahim. Nggak pernah. Jujur belum pernah. Cuman kalau video puisi terus ada suara pernah. Jadi mungkin suaranya agak mirip-mirip kayak yang atas-atas gitu. Oke, bagus, good voice. Suaranya bagus buat ngisi podcast. Terima kasih Kak. Juga nanti implementasinya puisinya nanti dibahas secara ringkas dengan suara kamu sendiri. Atau bikin channel YouTube atau di IG buat konten-konten seru tentang puisi yang dipodcastkan. Benar-benar Kak. Oke. Terima kasih ya Ibrahim atas sharing pengalamannya pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya ini saya mau minta bantuan dari Kak Desti Fitria untuk ini membacakan satu pertanyaan lagi dari audiens kita yang akan dijawab oleh Kak Lulu Intan Roshidah. Silakan Kak Desti Fitria. Sebelumnya terima kasih untuk Ibrahim ya udah mau join dan ikut di talkshow kali ini. Baik Kak Nisa. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaannya cukup jauh Kak. Dari Vicky Nur Azizah, asalnya dari Tegal. Wow. Wah, banget. Jadi pertanyaannya, apakah insecure bisa menjadi hal baik untuk kita atau setiap rasa insecure itu hanya negatif saja? Serta bagaimana agar kita memiliki self-love yang baik? Seperti itu Kak Nisa. Terima kasih. Dari siapa Kak tadi pertanyaannya? Dari Kak Vicky Nur Azizah.
Kak Vicky Nur Aziza. Hai Kak Vicky Nur Aziza. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dan juga sharing pengalamannya pada kesempatan kali ini. Nah, saya mau ngundang Kak Lulu Ita Nur Rasyida nih terkait pertanyaan dari Kak Vicky ini. Bagaimana menurut Kak Lulu Ita Nur Rasyida ini? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Vicky. Pertanyaannya keren sekali. Apakah insecure bisa menjadi hal baik untuk kita? Atau setiap rasa insecure itu selalu negatif? Insecure itu bisa menjadi positif, bisa menempatkan di mana insecure terhadap diri kita. Jadi kalau kita merasa insecure ataupun ada cemooh-cemooh dari orang lain, tapi kita membuat insecure itu menjadi tolak ukur, kita bisa mematahkan omongan orang lain, insecure itu bisa menjadi hal positif terhadap diri kita. Gitu. Terus, serta bagaimana agar kita memiliki self-love. Nah, tadi kan tema kita kan don't be insecure, love yourself. Nah, self-love ini mencintai diri sendiri dengan melibatkan aspek menyadari diri sendiri, menghargai diri sendiri, percaya diri, dan peduli pada diri sendiri. Nah, self-love ini sangat penting untuk kita aplikasikan selama kita itu hidup. Penting sekali. Karena apa? Karena kita itu perlu mengapresiasi diri kita, perlu menghargai diri kita. Ketika kita merasa gagal atau kita merasa keberhasilan, kita harus bisa mengapresiasi diri kita, memberi waktu terhadap diri kita, memberi kesenangan terhadap diri kita. Gitu. Jangan sampai kita itu menyalah-nyalahkan diri kita, mencaci maki diri kita bahwa kita itu tidak bisa. Tapi kita harus bisa mencintai diri kita sebelum kita itu mencintai orang lain. Gitu. Gitu Kak Nisa. Itu Kak Nisa. Di-mute tadi. Unmute. Audionya belum di-unmute. Oke, I'm so sorry ya. Jadi ini pada kesempatan kali ini saya mau ngundang Kak Vicky nih. Gimana? Kak Vicky, halo, selamat sore. Selamat sore. Kedengeran nggak, Kak? Ya, kedengaran cukup jelas. Halo, Oke. Kak Vicky Nur Aziza ini dari Tegal ya tadi, Kak? Iya. Ya, pada kesempatan yang kali ini Anda dapat suatu kesempatan berharga yang nggak banyak audiens bisa untuk sharing bareng kedua materi kita nih. Berhubung pada kesempatan kali ini pertanyaan dari Kak Vicky ini terpilih oleh salah satu rekan host saya. Silakan untuk Kak Vicky. Nih, terkait pertanyaannya tadi nih, biar bisa sharing bareng Kak Lulu Ita Nur Rasyida. Iya, tentang pertanyaan saya tadi ya, Kak? Atau hal lain lagi? Iya, benar banget. Iya, tentang yang ditanyakan tadi. Terkaitan antara pertanyaannya kakak tadi. Iya, ya. Saya pikir juga sebenarnya kan semua orang selalu bilang kalau insecure itu hal yang buruk, kita tidak boleh insecure. Tapi ya kadang saya juga merasa kita butuh rasa tidak aman itu untuk memperbaiki diri kita. Begitu. Jadi saya bertanya apakah insecure bisa menjadi hal yang positif gitu. Dan ternyata Mbak Lulu setuju. Dan kita kan bisa melawan insecure itu dengan self love itu tadi. Tapi memang self love itu
tidak mudah. Ya begitu. Tapi ini dan dari pemaparan Mbak Lulu itu kan tadi menghargai diri sendiri. Tapi kita kan selalu Ya. kita lebih mudah untuk berpikiran negatif terhadap diri kita dan menyalahkan diri kita. Tadi juga ada yang bertanya tentang memaki diri sendiri, termasuk saya, ya kan? Termasuk kita semua pasti kan pernah juga ketika merasa gagal, berlarut-larut dalam kesedihan. Itu karena ya tadi kurangnya self-love, dan memang self-love itu penting tadi yang disebutkan oleh Mbak Lulu. Gitu. Cuman mungkin awalnya untuk self-love kita harus sadar bahwa kita unik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan gak bisa di-compare sama orang lain. Ya. Cuman mungkin memang karena Mbak Lulu kan basic-nya dai ya, jadi lebih ke Islami begitu. Saya rasa mungkin kalau ke Mbak Nora akan berbeda jawabannya mungkin. Oke, kita undang langsung nih sesuai dari permintaannya Kak Vicky Nur Aziza ini. Ini kesempatan emas banget emang buat penanya yang kita undang dalam room Zoom ini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kayaknya seneng banget nih. Apakah ngefans dengan Kak Nora Vika Firly ini? Baru tahu sih sebenarnya. Oke, kita undang langsung nih. Hai Kak Nora Vika Firly. Halo Kak Nisa. Nah, ini boleh, ada salah satu. Nggak? Oh ya, silahkan. Ini ada salah satu fans baru nih. Dari Tegal, namanya Kak Vicky Nur Aziza. Halo Vicky. Kayaknya beliaunya ini mau sharing sama Kak Nora Vika Firly ini. Kan tadi sama Kak Lulu kan dijawab secara garis besarnya dari ini ya, dari keagamisan ya, karena Kak Lulu ini dai yang muda. Gimana sih kalau jawaban dari Miss Brand Ambassador-nya Sidoarjo satu ini? Menurutnya gimana sih tentang pertanyaan dari Kak Vicky Nur Aziza tentang insecure itu? Apakah hanya dilihat dari sisi negatifnya aja atau ada segi positifnya? Silakan. Ya, sebenarnya jawabannya nggak jauh beda ya sama Kak Lulu tadi. Kita tuh bisa bisa melawan insecure itu salah satunya dengan self love tadi. Karena kita bisa mencintai orang lain ketika kita harusnya kita itu bisa mencintai orang lain ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri gitu. Nah, apakah insecure itu bisa ada sisi positifnya gitu? Karena kan yang kita ketahui selama ini tuh insecure tuh pasti membawa dampak yang negatif ya, kayak misal jadi nggak percaya diri, lalu selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, lalu bahkan buruknya insecure itu bisa bikin kita depresi gitu. Saking kita sering memikirkan apa yang dicapai orang lain, nggak fokus dengan diri kita sendiri gitu. Nah, positifnya apa sih? Sebenarnya kalau misalkan kita bisa memanajemen diri kita sebaik mungkin ya, self manajemennya baik gitu. Nah, itu kita bisa membuat insecure ini menjadi sesuatu yang dapat memotivasi kita untuk bisa lebih maju, untuk bisa meningkatkan self esteem kita atau harga diri kita gitu. Jadi misalnya nih, kita langsung ambil contoh aja ya, biar nggak bingung. Contohnya ketika aku sendiri nih, aku insecure dengan pencapaian orang lain. Dia bisa sampai kayak gitu. Contohnya aja misal dia bisa juara ini di tingkat nasional gitu. Nah, ketika dia bisa, padahal kita tuh sama-sama makan nasi gitu kan, dan ilmu itu bisa dicari gitu, ilmu bisa dipelajarin gitu, selama itu bisa dipelajarin dan dicari dan porsi kita itu sama-sama manusia, ya berarti aku juga bisa dong. Walaupun memang nggak memungkiri ya, perasaan insecure tuh pasti ada, pasti itu, dan pasti kita ada perasaan kayak takut gagal, terus takut
takut nanti kalau misalkan aku udah memulainya aja takut biasanya orang itu. Nah, itu sih yang harus jadiin motivasi. Jadi self manajemennya kita itu harus baik dulu, baru kita nanti bisa memanajemen insecure kita dengan baik. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa mengambil sisi positif dari segala hal, itu kita bisa memanajemen insecure tadi menjadi hal yang lebih positif. Jadi ketika kita iri atau cemas terhadap sesuatu, kita menggunakan hal yang kita iriin atau kita cemaskan tadi itu menjadi motivasi bahwa aku bisa juga menuju seperti itu, mencapai seperti itu gitu. Kalau dari aku itu Kanisa dan Vicky. Terima kasih Kak Norafika nih. Ini jawaban dari fansnya nih. Gimana nih Kak Vicky Nur Aziza nih terkait jawaban dari Kak Norafika nih? Iya, tapi apa ya? Yaitu tadi kita takut untuk memulai. Dan kita bingung juga memulai itu dari mana. Gitu, untuk bisa memanajemen diri kita dengan baik tadi kan, dengan self love. Nah, langkah awal buat self love-nya tuh gimana ya, Kak? Oke, langkah awal ya. Untuk langkah awal self love ya, sebenarnya apa ya? Self love itu kan artinya sendiri kalau misalkan di bahasa Indonesia kan mencintai diri sendiri gitu kan ya. Sebenarnya langkah awal yang harus kita lakukan untuk biar kita itu bisa self love adalah ketika kayak gini aja, analoginya ketika kita mencintai orang lain. Apa yang kita lakukan? Karena kok bisa sih kita mencintai orang lain itu? Pasti yang pertama kita kagum, kita tertarik sama orang itu, entah karena dia ganteng, entah karena prestasinya, entah karena sifatnya yang dewasa. Pasti kan kita ada sesuatu yang bikin kagum sehingga kita mencintai dia gitu. Walaupun nggak munafik pribadi nih. Iya. Walaupun nggak munafik ya, orang tuh pasti bilangnya cinta itu tanpa alasan gitu. Terus mah bullshit, cinta itu pasti ada alasannya gitu. Cinta itu pasti ada alasannya. Entah itu karena berawal dari perasaan kagum, entah itu berawal dari perasaan dia bisa menerima aku gitu-gitu. Nah, dari analogi ini, berangkat dari analogi ini kita bisa kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita bisa mencintai diri kita juga harus kagum dengan diri kita sendiri. Nah, caranya gimana? Kita harus self acceptance. Jadi kita harus menerima diri kita sendiri. Kita harus sadar akan kelebihan dan kekurangan kita. Terus kita bisa menerima diri kita bahwa ya aku seperti ini, tapi jangan toxic self love ya. Jadi tetap self acceptance yang baik gitu. Jadi kayak kekurangan dan kelebihan aku seperti ini gitu. Untuk kelebihan aku, alhamdulillah aku bisa seperti ini, seperti itu. Dan untuk kekurangan aku akan berusaha untuk lebih merubahnya menjadi lebih baik. Untuk kekurangannya juga aku harus bisa untuk bagaimana caranya untuk menjadikan kekuranganku adalah aku. Kamu adalah perfeksionis. Jadi kan itu sebuah kelebihan gitu. Perfeksionis membuat aku ketika mengerjakan tugas bisa totalitas, bisa perfect kayak gitu. Walaupun merasa bahwa perfeksionis adalah kekurangan gitu. Akhirnya ketika kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita tahu porsi kita bisa menerima diri kita. Nah, kita bisa tuh kagum dengan diri kita, tapi jangan sampai berlebihan ya, karena kalau berlebihan itu bisa menyebabkan gangguan yang namanya gangguan narsisme gitu. Jadi tetap kadarnya, tetap pada batasannya, jangan sampai berlebihan, karena yang berlebihan kan apapun itu nggak baik juga, seperti itu. Terima kasih buat Nah, jadi di sini saya tarik secara garis besar, Kak ini emang sebenarnya negatif ya Kak ya, negatif dari jawaban. Nah, jadi benar-benar nggak ada sebenarnya yang namanya insecure ini dibawa ke ranah yang lebih positif. Tapi bagaimana caranya kita membawa rasa insecure atau rasa rendah diri yang sebenarnya negatif
tersebut digiring ke arah yang lebih positif dengan cara yang dianjurkan oleh Kak Nora Vika Firly tadi, yaitu self-management, dan juga dari Kak Lulu Ita Nurrosida, yaitu selalu bersyukur. Terima kasih ya untuk Kak Nora dan juga Kak Lulu Ita atas jawaban dari pertanyaan Kak Vicky tadi. Nah, selanjutnya saya mau undang lagi rekan host saya, Kak Desti Fitria, untuk memilih satu lagi pertanyaan dari audiens yang menarik nih untuk dibahas kita nih. Silakan Kak Desti Fitria. Oke Kak Nisa, ini peserta yang lain masih semangat kan? Halo, gimana? Masih semangat nggak nih buat ikut? Masih dong, Kak. Masih, Kak. Semangat. Oke, mantap sekali. Ini mungkin karena narasumbernya juga mantap-mantap ya, jadi yang lainnya semangat untuk mengikuti sesi diskusi sore ini. Oke, ini satu pertanyaan lagi ya sebelum sesi selanjutnya. Ini dari Kak Rido Triadi. Jadi beliau bertanya, saya mau nanya Kak, gimana pendapat dan solusi Kakak buat orang yang sering maki-maki diri sendiri ketika ngalamin kegagalan atau lagi banyak masalah? Jadi saya sering mendengar tuh dari orang-orang kayak bandingin diri sendiri sama orang lain sampai memaki diri sendiri. Itu seperti apa? Akan dijawab oleh narasumber kita. Oke, sebelumnya ini saya mohon maaf nih untuk beberapa partisipan nih. Sebenarnya saya sangat apresiasi terhadap audiens ini karena banyak sekali sepertinya pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada kita. Cuma pada kesempatan kali ini kita jawab sesuai timing yang kita kan pada awal acara ya. Mungkin nanti apa pertanyaan dan juga apa self story dari rekan-rekan partisipan bisa di-share di kolom chat. Nanti kita jawab secara universal, kita kirim di grup gitu aja ya Kak ya. Biar sama-sama terjawab lah, nggak gantung semua. Semua itu yang nanya itu nggak hanya yang dipaparkan di kesempatan pada kali ini. Nah, untuk pertanyaan dari Kak Rido tadi, terkaitan antara pendapat memaki-maki diri sendiri. Ini kalau menurut Kak Lulu Ita Nurrosida ini sesuatu yang wajar nggak sih sebenarnya? Hai Kak Lulu Ita. Halo Kak Nisa, ya. Pertanyaan dari Kak Rido ya. Memaki-maki diri sendiri itu kalau menurut saya itu hal yang wajar. Itu termasuk self harm ya. Perilaku yang menyakiti dan melukai diri sendiri yang dilakukan secara sengaja. Ya, entah itu menyakiti diri sendiri, melukai diri sendiri. Mohon maaf Kak Ita, agak kurang jelas suaranya. Kurang jelas. Oke, sudah. Silakan. Melukai diri sendiri atau mencaci diri sendiri termasuk self harm. Itu perilaku menyakiti atau melukai diri sendiri dilakukan secara sengaja. Nah, menurut saya ini perilaku itu hal yang wajar. Kita itu merasa gagal atau merasa tidak puas karena pencapaian kita, gitu. Cara kita itu menghindari atau bisa melakukan biar tidak kita itu tidak self harm tersebut. Ya kita itu harus mencintai diri sendiri. Self love. Kita itu mencintai diri sendiri. Jadilah teman kita. Kita bisa menjadi teman terbaik untuk orang lain. Kenapa kita tidak bisa teman terbaik untuk diri sendiri? Gitu. Jadi hal itu wajar sih Kak Nisa jika kita
ya salah satunya ya kita harus mulai meluangkan waktu sejenak untuk diri kita sendiri ketika kita itu merasa ngedown, nggak apa-apa, 1 jam, berapa menit kita bisa balik lagi. Mohon maaf Kak Norafika, ini suaranya kurang terdengar di kami. Untuk mengucapkan Norafika, Kak Nisa. Kak Nisa ngomong, Kak Lulu. Oh iya, Kak Lulu. Kak Lulu maksudnya. Nah, untuk menyikapi hal ini, saya mau alihkan pembicaraan. Mungkin Kak Lulu itu ada kendala jaringan atau ada kendala lain. Gimana nih? Saya mau ngundang Kak Norafika Firlini. Gimana pendapat Anda tentang Halo, Kak Nisa buffering kayaknya. Iya Kak Nora, saya aja yang membantu Kak Nisa. Mungkin Kak Nora mau membantu menjawab dari pertanyaan Kak Rido tadi. Oh, yang sering maki-maki diri sendiri itu ya? Iya, betul Kak. Iya, benar banget. Oke, jadi gini, kalau misalkan di istilah psikologi itu, kalau misalkan tentang berbicara pada diri sendiri itu ada namanya istilah self-talk gitu. Jadi self-talk ini sangat berpengaruh ya untuk diri sendiri. Jadi self-talk itu kalau misalkan positif, dia tuh bakal membuat diri kita tuh lebih percaya diri, lebih bisa meredakan kecemasan, pokoknya bisa membuat diri kita lebih positif. Jadi self-talk itu kayak misalnya nih, kamu ketika kita mau presentasi nih, kita kan bisa nggak langsung kayak bilang pada diri kita kayak aku bisa gitu. Nah, akhirnya kita bisa beneran karena kita membawa hal-hal yang positif pada diri kita gitu. Nah, kalau misalkan tadi nih kayak kasusnya penanya tadi dari siapa tadi? Ya, kalau misalkan dari penanya tadi kan katanya sering maki-maki diri sendiri karena gagal gitu kan. Nah, menurut aku itu adalah hal yang wajar gitu. Tapi jangan sampai terus-terusan karena diri kita sendiri itu juga butuh support dari kita sendiri. Jadi sebenarnya kita kan selama ini kan taunya support itu hanya social support ya, support dari luar gitu, support dari lingkungan kita. Padahal support yang paling ampuh itu adalah support dari diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri, bagaimana diri kita sendiri untuk menghargai setiap kelemahan dan kelebihan dari diri kita sendiri, bagaimana diri kita untuk menerima segala pencapaian kita, entah itu gagal atau berhasil gitu. Nah, self-talk yang negatif itu bisa menghalangi perkembangan kalian gitu. Kayak misalnya aku nggak bisa, ya akhirnya kalian nggak bisa beneran gitu. Maka dari itu kenapa sih kok banyak yang bilang bahwa persepsi atau apa yang kita pikirkan itu akan berdampak pada hasil yang selanjutnya gitu. Ya memang itu berpengaruh gitu. Jadi memaki-maki ketika kita gagal itu hal yang wajar dan manusiawi sekali karena mungkin kita kecewa pada diri kita sendiri ya. Terus kita marah, kita kecewa. Bahkan kita biasanya nggak maki-maki diri kita sendiri, kita juga maki-maki yang punya hidup gitu. Kalau misalkan kita saking seringnya gagal gitu, sampai bertanya, kenapa kok aku gitu. Itu adalah hal yang wajar dan manusiawi sekali ketika kita menyalahkan keadaan, menyalahkan diri kita sendiri. Tapi ada baiknya jangan terlalu berlarut-larut dan segera bangkit gitu. Karena self-talk yang negatif itu juga bisa membuat diri kamu negatif. Gitu, efeknya itu juga bakal negatif. Jadi ketika kita gagal, kita terpuruk, boleh kita marah, kita kecewa, kita istirahat bentar gitu, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita harus bisa cepat bangkit, terus kita
kita harus cepat memanajemen itu biar itu bisa lebih baik lagi kayak gitu. Baik, terima Kalau dari kasih aku Kak kayak gitu. Nora di Kak Firly ini. Jadi tadi sempat saya pantau nih ada yang bilang kalau kamu itu nggak bisa mencintai orang lain sebelum kamu mencintai diri kamu sendiri. Begitulah ya kalau secara garis besar. Jadi menurut Kak Nora Vika ini dari berbagai referensi yang mungkin pernah dibaca dan juga pengalaman pribadi juga dari Kak Nora Vika Firly, bahwa pengaruh terbesar itu muncul dari dalam diri kita sendiri ya Kak. Benar banget Kak Nisa. Oke, terima kasih Kak Nora Vika Firly. Ya. Ini saya mau terhubung kembali sama Kak Lulu Ita nih. Hai Kak Lulu Ita, sudah bisa... Halo, cek sudah bisa dengar suara saya? Oke, alhamdulillah sudah jelas dari sebelumnya Kak ya. Mungkin tadi ada kendala. Iya. Gimana sih? Mohon maaf. Gimana? Sebelumnya mohon maaf tadi ada kendala sinyal. Dimaafkan ya Kak, dimaafkan. Gimana nih menurut Kak Lulu Ita Nursyida tentang self harm lah ya, istilahnya ini tadi, menyakiti diri sendiri, entah memaki diri sendiri atau memperburuk keadaan dengan kita itu benci terhadap diri kita sendiri. Menurut Kak Lulu Ita Nursyida ini bagaimana cara mengatasinya? Iya, betul sekali. Ya benar, tadi yang dimaksudkan mencaci diri kita atau melukai diri kita itu termasuk self-harm, yaitu perilaku menyakiti atau melukai diri sendiri dengan sengaja. Nah, kalau menurut saya ini hal yang sangat wajar. Karena apa? Karena hal ini itu bisa terjadi ketika kita itu merasa gagal atau ketika kita itu merasa tidak puas atas pencapaian yang kita capai gitu. Nah, cara salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan self-love, yaitu mencintai diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Ketika kita bisa menjadi teman terbaik orang lain, kenapa kita tidak bisa menjadi teman terbaik diri kita sendiri? Kita pasti bisa menjadi teman terbaik diri kita sendiri dengan cara kita menghargai kelebihan dan kekurangan apa yang kita punya. Kayak gitu. Benar yang dikatakan Kak Nora tadi, kita harus bisa lebih menghargai dan mengembangkan kelebihan yang kita punya dan memanage kekurangan yang kita punya gitu. Jadi self-love ini, menghargai diri kita, mencintai diri kita itu sangat penting kita aplikasikan ketika kita merasa self-harm atau merasa down-nya tidak puas terhadap diri kita sendiri. Boleh kita itu tidak puas, boleh itu kita mencaci-caci diri kita sendiri, tapi jangan berlebihan gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik, teman-teman. Jadi kita ketika self-harm, kita harus bisa bangkit dan bisa memperbaiki apa yang kita kurangnya gitu. Gitu Kak Anissa. Baik, terima kasih. Oke. Ini saya mau ngundang Kak Ridho nih terkait jawaban dari kedua narasumber kita yang hebat-hebat ini. Hai Kak Ridho, bagaimana nih setelah mendengarkan pencerahan lah ya dari Kak Lulu Ita dan juga Kak Nora Vika Firly ini? Kak Ridho? Sepertinya Kak Ridho ini ya, tidak ada respon yang ditampakkan Kak Ridho. Oke, selanjutnya kita mau tanya nih sama kedua pemateri. Ini pertanyaannya sudah saya siapkan sebelumnya sebenarnya. Cuma saya modifikasi beberapa lagi untuk sekedar menambah wawasan rekan-rekan partisipan dan juga saya pribadi. Saya mau bertanya tentang ini, toxic. Pernah nggak sih pemateri ini, dua ini,
merasakan hal yang toksik? Silakan Kak Norafika Firly terlebih dahulu menjawab pada kesempatan kali ini. Silakan Kak. Kalau itu tadi pertanyaan toksik ya? Benar banget. Iya. Jadi kalau dari aku nih, Kak Nisa, pasti pernah lah berada di lingkungan yang toksik, berada di omongan-omongan yang toksik, berada dengan orang-orang yang toksik, pasti pernah banget. Dan apa ya, kalau dari aku sendiri nih, untuk menanggapi hal yang seperti itu, aku pergi dari lingkungan yang toksik itu tadi. Dan aku berusaha untuk diri aku nggak menjadi lingkungan atau orang yang toksik bagi orang lain. Jadi ketika aku tahu bahwa lingkungan toksik itu nggak baik dan nggak enak ya, jadi aku juga mengupayakan hal itu agar aku nggak menjadi orang yang toksik juga kayak gitu. Tapi sebenarnya ya lingkungan yang toksik itu juga membawa dampak yang positif gitu. Jadi kita bisa lebih menyeleksi siapa sih orang-orang yang sebenarnya emang baik sama kita atau memang dia tuh orangnya manipulatif banget gitu. Manipulatif ini kan salah satu ciri yang paling utama dari orang-orang toksik ya. Nah, selain itu juga dari lingkungan toksik kita juga secara nggak sadar kita tuh bisa tahu gitu apa sih yang orang-orang sebenarnya nggak suka dari kita, apa sih yang sebenarnya orang-orang batin tentang kita kayak gitu. Jadi biasanya orang toksik kan ini ya, mereka nggak ngerem ataupun nggak ngefilter apa yang mereka omongkan, lalu juga mereka bertingkah seenaknya, semaunya. Nah itu bisa bikin kita lebih introspeksi diri, mengetahui apa sih yang nggak orang lain suka dari kita. Terus kita juga bisa belajar dari mereka bahwa menjadi yang manipulatif dan superior seperti orang-orang toksik, ciri-ciri orang toksik itu juga nggak baik gitu. Jadi kita bisa motivasi diri kita untuk nggak menjadi orang toksik bagi orang lain ketika kita mengetahui bahwa lingkungan toksik atau menjadi seseorang yang toksik itu nggak baik kayak gitu. Terima kasih. Gini Kak Norafika Firly, apakah lingkungan yang toksik itu dapat membawa kepribadian yang buruk? Maksudnya gini, apakah lingkungan yang toksik ini dapat berdampak pada kepribadian individu ke arah yang lebih buruk? Ya, jadi kalau misalkan ditanya apakah lingkungan toksik itu bisa membawa kepribadian individu itu ke arah yang lebih negatif, itu tergantung manajemen orang itu tadi ya. Balik lagi ke self manajemennya. Kalau misalkan dia bisa langsung sadar kalau misalkan lingkungan dia tuh toksik gitu, dia biasanya orang yang sadar itu bakal langsung pergi gitu. Karena kita nggak punya kita teman, kita lebih baik kita nggak punya teman daripada kita harus bertahan atau kita harus tetap stay di lingkungan yang nggak baik untuk kita gitu. Kalau misalkan di dalam tubuh nih kan, kalau misalkan ada virus atau bakteri kan kita harus buang itu ya biar nggak makin banyak atau biar nggak menjalar kemana-mana gitu. Kita harus motong atau menghilangkan virus bakteri itu biar nggak makin membesar, menjalar dan makin banyak gitu. Jadi kita harus motong itu apapun resikonya daripada nanti makin buruk lagi efeknya gitu. Nah tapi banyak juga orang yang sebenarnya nggak sadar kalau mereka tuh berada di lingkungan yang toksik karena banyak sekali orang yang nggak mengetahui gitu. Karena ciri-ciri orang toksik itu tadi yang bikin orang percaya bahwa oh orang itu nggak toksik, orang itu baik untuk aku. Karena ciri-ciri orang toksik kan kayak manipulatif, dia superior, terus dia juga kata-katanya itu loh, kata-katanya tuh selalu manis, padahal itu nggak baik untuk kita gitu. Jadi nggak jarang orang yang nggak sadar kalau mereka tuh berada di lingkungan yang toksik atau bersama dengan orang yang toksik gitu. Nah ini ya Kak, mengenai toxic people nih.
Jadi kita itu sebagai individu wajib banget memilih dan memilah lingkungan mana yang kita singgahi gitu ya Kak. Betul banget. Jadi nggak semuanya itu harus kita gauli, nggak semuanya itu harus kita jadikan teman, jadikan jadikan rekan untuk sekedar sharing atau main, karena potensi dari toksik tersebut. Lebih tepatnya sih kita harus lebih memfilter ya, dengan siapa kita berhadapan, dengan siapa kita berinteraksi, atau dengan siapa kelak kita akan melanjutkan hidup ini gitu, menjalani hidup gitu. Lebih tepatnya kita harus berteman dengan semua orang, kita nggak boleh pilih-pilih. Tapi kan ketika kita sadar bahwa kita ada di lingkungan toksik atau itu nggak baik untuk kita kan ada hak juga untuk menjauh gitu. Tetapi kita masih temenan gitu. Kita masih temenan, tapi untuk lebih dekat lagi enggak, makasih gitu. Jadi membatasi lah istilahnya ya. Betul, kita harus ada jadi nggak terlalu atau batasan kayak gitu. Nah, terima kasih. Nih dari tadi nih kita kan bahas toksik dari faktor eksternal ya, dari faktor luar nih. Ini ada pertanyaan tadi kayaknya dari Kak Vicky lagi nih. Ini pertanyaan, kalau toksik itu dari internal diri kita sendiri, kalau menurut Kak Lulu Ita Nurrosyida ini seperti apa? Apa sih yang bikin diri kita ini jadi seseorang yang toksik gitu mungkin? Atau toksik itu muncul di diri kita sendiri yang menjadikan diri kita buruk itu daripada diri kita sendiri. Silakan Kak Lulu Ita Nurrosyida. Oke, terima kasih Kak Nis. Terima kasih juga atas pertanyaannya Kak Vicky. Dan kita harus perlu ketahui dulu teman-teman, toksik itu apa sih toksik itu? Toksik kan itu julukan atau istilah untuk seseorang yang beracun atau sifat pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan diri kita atau orang lain, baik secara fisik ataupun emosional. Nah, kan yang ditanyakan Kak Vicky tadi, bagaimana sih kalau toksik ini muncul terhadap diri kita sendiri, masuk di diri kita sendiri. Jadi toksik itu adalah racun di mana kalau ini kita timbulkan, ini akan dampak buruk bagi diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi toksik ini juga salah satu juga tidak percaya diri ya, kalau nanti sifatnya ke internal. Tadi kalau eksternal tadi orang lain yang sifatnya racun bagi kita harus menghindari lingkungan yang toksik, kita harus bisa memanage atau bisa acuh kepada netizen yang toksik. Tapi kalau ketika toksiknya muncul di diri kita sendiri atau insecure tadi, tidak percaya diri, kita juga bisa memanage toksik tersebut, racun tersebut, dengan kita itu juga tadi kembali bisa menyembuhkan kekurangan kita dan menutupi segala kelebihan kita. Gitu kan. Jadi ya kita bisa memanage self management atau bisa memanage self love kita. Dan intinya kita itu harus benar-benar menghindari racun atau toksik ini. Gitu. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Kak Lulu Ita Nurrosyida ini. Oh ya, sebelumnya untuk teman-teman yang kita kan ada di waktu Indonesia bagian yang berbeda. Untuk teman-teman yang sudah memasuki waktu maghrib, selamat berbuka puasa. Untuk yang izin live, silahkan, kami persilahkan. Tidak apa-apa, kalian berbuka puasa terlebih dahulu ya. Terima kasih atas partisipasinya dari awal tadi. Oke, jadi saya mau nyimpulin terkait toksik yang saya tanyakan tadi. Berarti toksik ini ranahnya nggak hanya ada dalam lingkungan aja ya, ternyata. Di diri kita juga ada potensi untuk toksik itu, untuk menjadi sosok yang beracun juga ya, Kak Lulu Ita Nurrosyida dan juga Kak Nora Fidadeli.
Iya Kak Nisa, karena kan toksik ini kan sifatnya kan juga menjatuhkan kita atau sifat yang tidak percaya diri kayak gitu kan. Jadi nanti nyautnya atau berhubungan dengan insecure gitu. Baik, terima kasih nih buat Kak Lulu Pita Nurashida dan juga Kak Nora, Vika, Firly. Mungkin pada kesempatan kali ini masih banyak sekali yang sebenarnya ingin saya dan juga audiens bahas dan tanyakan mengenai materi insecure dan juga love yourself. Pada kesempatan kali ini mungkin untuk sesi talkshow tanya dan tanya jawab saya batasi sampai 3 menit ke depan. Nih buat saya terima kasih sama dua pemateri kita ini. Yang selanjutnya untuk sesi penutupan akan saya serahkan pada rekan saya yaitu Kak Esti Fitria. Baik, Kak terima Esti. kasih Kak Nisa. Oke, sama-sama Kak. Iya, sayang sekali ternyata kita hanya bisa menemani kalian semua hanya dalam waktu 2 jam, karena setelah ini juga akan berbuka puasa teman-teman. Saya juga ingin berterima kasih kepada beberapa penanya, mulai dari Kak Syahidatul Khairiyah, Kak Ibrahim Alfitobrata, Kak Evi Kurniati, Kak Olivia Novita, Kak Vicky Nur Aziza, dan Kak Ridho Triadi. Buat yang bertanya namun belum sempat terjawab, kami selaku host meminta maaf karena mungkin waktu yang terbatas juga. Dan juga buat teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui grup WhatsApp, nanti akan dibantu oleh narasumber-narasumber kita untuk menjawab. Terima kasih juga untuk kepada narasumber-narasumber hebat yang sudah menemani sesi diskusi pada sore hari ini. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber-narasumber kita. Wow. Nah, terima kasih sekali kepada kedua narasumber yang sudah meluangkan waktunya, juga kepada para peserta yang mau mengikuti talk show kita pada sore hari ini padahal sedang berpuasa ya teman-teman. Ya, saya selaku host minta maaf jika ada kurangnya dan mungkin teman-teman ada yang tidak disegani dari kita. Selaku host saya mohon maaf. Dari narasumber mungkin ada yang mau ditambahi pesan-pesan terhadap peserta mungkin? Oke, terima kasih Mbak Desti. Sedikit aja ya buat teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruhnya. Tetap semangat, tetap semoga bermanfaat sharing-sharing kita pada sore hari ini. Pesan saya, hindari insecure dan wajiblah bersyukur karena di masa-masa pandemi ini kita sangat sekali butuh kemajuan, butuh semangat untuk kita itu bangkit dan menjadikan potensi itu sebagai landasan kita. Dan jadilah pemuda yang minim bergaya tetapi banyak berkarya. Gitu aja. Terima kasih Kak Desti. Terima kasih kembali Kak Lulu. Kak Noraka mungkin? Ya, kalau dari aku sih nggak banyak ya Mbak Desi, Mbak Nisa, sama kayak Mbak Lulu. Intinya berhenti insecure, kita harus mulai untuk self love, terus self acceptance untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Dan ketika kita sadar bahwa kita sedang insecure atau berada di lingkungan toksik, kita harus pandai-pandai untuk menyeleksi atau memfilter apa yang hendak kita lakukan. Seperti itu. Dan ketahui batasan atau boundaries kita masing-masing dan kembangkan dan maksimalkan potensi yang ada pada diri kalian. Untuk kesan dari talk show hari ini luar biasa karena teman-teman di sini juga aktif semua, banyak yang on cam dan banyak yang bertanya juga, jadi luar biasa kita sharing-sharingnya hari ini. Luar biasa untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Kak Nora Vika. Dan juga Kak Lulu. Iya. Oke, terima kasih kembali untuk kedua narasumber kita dan juga semoga
pesan-pesan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita ini dapat tersampaikan kepada seluruh peserta yang ikut bergabung pada talk show sore hari ini. Oke, saya mohon pamit undur diri dengan rekan saya, Kak Nisa. Ya, baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ida Nisa Almufira, bertepatan pada talk show Don't Be Insecure and Love Yourself kemarin, saya berpartisipasi sebagai moderator kedua, yaitu bagian penyambutan pemateri, yaitu Mbak Nur Rafika Firly dan juga Mbak Lulu Ita Rosida. Nah, kendala yang saya alami yang pertama yaitu tiba-tiba itu saya keluar dari room Zoom sekitar 1-2 menitan. Untungnya rekan saya Mbak Desti itu langsung menyambut kelanjutan dari pengenalan kedua pemateri ini. Terus pengalaman yang saya dapat yang pertama yaitu first in person, emang kita kelompok pertama, jadi nggak ada satu kelompok atau beberapa kelompok yang dijadikan referensi. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya juga buat jadi moderator di acara online yang pertama. Terus yang selanjutnya yaitu nambah ilmu, wawasan, dan juga nambah beberapa relasi, utamanya kedua pemateri. Dan juga yang terakhir, pengalaman yang didapat ini koordinasi antar grup.